Halo, kami dari kelompok 6 akan menampilkan materi proses and threads. Adapun anggota dari kelompok kami untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu Igede Nur Octavian dengan NIM akhir 042. Materi akan dimulai dari bagian proses konsep the proses, di mana proses adalah program yang sedang dijalankan. Status aktivitas proses diwakili oleh program counter dan register prosesor. Memori proses dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu text section, data section, heap section, dan stack section. Proses berbeda dengan program. Program adalah entitas pasif, sedangkan proses adalah entitas aktif. Program menjadi proses ketika file yang dapat dieksekusi dimuat ke memori. Dua proses dapat terkait dengan program yang sama, tetapi tetap dianggap sebagai urutan eksekusi yang terpisah. Proses dapat memunculkan banyak proses lain dan dapat menjadi lingkungan eksekusi untuk kode lain. Proses state didefinisikan sebagian oleh aktivitas proses tersebut saat ini. Ada 5 keadaan proses, yaitu new, running, waiting, ready, dan terminated. Nama-nama keadaan proses dapat bervariasi di antara waktu sistem operasi. Pada satu waktu, hanya satu proses yang dapat berjalan pada satu core prosesor, dan banyak proses dapat berada dalam keadaan ready dan menunggu. Proses control block. PCB adalah struktur data yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan informasi tentang proses. Setiap proses memiliki satu PCB. PCB berisi semua informasi yang diperlukan untuk mengelola dan menjadwalkan proses. Adapun isi PCB adalah process state, program counter, CPU register, CPU scheduling information, memory management information, accounting information, dan I/O status information. Adapun fungsi PCB yaitu menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk memulai, menjalankan, dan menghentikan proses, membantu sistem operasi dalam menjadwalkan dan mengelola proses, melacak penggunaan sumber daya oleh proses, dan menyimpan informasi status I/O untuk proses. Threads. Model proses tradisional mengasumsikan bahwa setiap proses hanya menjalankan satu thread of execution. Sedangkan model multi-threaded proses memungkinkan satu proses untuk memiliki multiple threads of execution. Multi-threaded proses sangat bermanfaat untuk pada sistem multi-core. Adapun manfaat lain multi-threaded proses yaitu meningkatkan kinerja pada sistem multi-core, meningkatkan responsivitas aplikasi, memungkinkan aplikasi untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Proses scheduling. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk meningkatkan utilitas CPU dengan menjalankan beberapa proses secara bersamaan, sehingga meminimalkan waktu CPU yang menganggur saat proses menunggu I/O. Sementara itu, tujuan dari time sharing adalah untuk membagi waktu CPU di antara proses dengan cepat, memberikan kesan kepada pengguna bahwa semua program berjalan secara bersamaan. Penjadwal memilih proses yang tersedia untuk dieksekusi pada CPU dengan jumlah proses yang dijalankan secara bersamaan tergantung pada jumlah core CPU yang tersedia. Derajat multiprogramming mencerminkan jumlah proses yang ada dalam memori pada suatu waktu, sementara menyeimbangkan tujuan membutuhkan pertimbangan terhadap pelaku proses. Apakah I/O bound yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk I/O atau CPU bound yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk komutasi? Scheduling queue. Antrian SAP atau ready queue adalah antrian tempat proses yang siap untuk dieksekusi disimpan. Umumnya diimplementasikan sebagai linked list. Header antrian siap berisi pointer ke PCB pertama dalam daftar. Setiap PCB memiliki pointer yang mengarah ke PCB berikutnya di antrian siap. Antrian tunggu adalah antrian tempat proses yang menunggu suatu peristiwa tertentu disimpan. Contoh peristiwanya adalah selesainya permintaan I/O, terminasi child proses, dan tersedianya sumber daya. Diagram antrian penjadwalan proses digunakan untuk merepresentasikan alur proses dalam sistem. Terdiri dari dua jenis antrian, yaitu antrian siap dan sekumpulan antrian tunggu. Adapun siklus kehidupan proses yaitu proses baru dimasukkan ke dalam antrian siap, yang kedua adalah proses menunggu di antrian siap sampai dipilih untuk dieksekusi. Yang ketiga adalah proses dieksekusi. Yang keempat adalah proses yang menunggu suatu peristiwa, pada akhirnya akan beralih ke keadaan siap dan dimasukkan kembali ke antrian siap. CPU scheduling. CPU scheduler adalah komponen vital dalam sistem operasi yang bertugas memilih proses yang akan dieksekusi pada core CPU. Penjadwal ini terus-menerus memantau antrian siap dan memilih proses yang paling sesuai untuk dijalankan selanjutnya. Pemilihan proses oleh penjadwal CPU perlu dilakukan secara sering. Hal ini dikarenakan oleh proses I/O bound dan proses CPU bound. Beberapa sistem operasi juga menggunakan teknik penjadwalan berantara yang disebut swapping. Context switch. Context switch adalah proses mengganti proses yang sedang berjalan pada core CPU dengan proses lain. Hal ini dilakukan oleh OS sebagai respon terhadap berbagai peristiwa seperti interrupt, permintaan penjadwalan ulang, dan pergantian proses secara manual oleh pengguna. Context switch diperlukan untuk menangani interrupt yang memerlukan tindakan dari OS, memastikan bahwa setiap proses yang siap untuk dijalankan memiliki kesempatan untuk menggunakan CPU secara adil, dan memungkinkan pengguna untuk beralih antara proses secara manual. Pengalihan konteks melibatkan dua langkah utama. Yang pertama adalah state save, yang kedua adalah state restore. Adapun kecepatan pengalihan konteks bervariasi tergantung pada kecepatan memori, jumlah register yang perlu disalin, dan ada tidaknya instruksi khusus. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan pengalihan konteks, yang pertama adalah dukungan hardware, yang kedua adalah kompleksitas sistem operasi. Operation on process, process creation. Sebuah proses dapat membuat beberapa proses baru. Proses yang membuat proses baru disebut parent proses, sedangkan proses baru tersebut disebut sebagai child proses. Setiap proses anak ini pada gilirannya dapat membuat proses lain membentuk pohon proses. Proses baru dibuat oleh proses induk menggunakan panggilan sistem khusus. Proses baru dapat mewarisi sumber daya dari proses induknya. Proses baru dapat menjalankan program yang sama dengan proses induknya atau program yang berbeda. Adapun pilihan eksekusi untuk proses anak, yang pertama adalah concurrent execution, yang kedua adalah waiting.
Adapun juga pilihan ruang alamat untuk proses anak, yang pertama adalah duplikasi, yang kedua adalah program baru. Proses termination. Proses termination dibagi menjadi dua, yaitu terminasi normal dan terminasi abnormal. Adapun terminasi normal di mana proses berakhir setelah menyelesaikan eksekusinya dan memanggil exit. Selanjutnya, proses mengembalikan nilai status ke proses induk yang menunggu. Setelah itu, sumber daya proses dibebaskan oleh sistem operasi. Lain halnya dengan terminasi abnormal, di mana proses dapat dihentikan oleh proses lain, dan induk juga dapat menghentikan proses anak karena berbagai alasan. Selain itu, beberapa sistem melakukan terminasi berjenjang. Jika induk terminasi, semua anaknya juga terminasi. Dalam proses termination ada juga proses zombie dan proses yatim piatu, di mana proses zombie adalah proses yang telah terminasi tetapi induknya belum memanggil wait. Sedangkan proses yatim piatu adalah proses yang induknya telah terminasi. Android Process Hierarchy. Sistem operasi mobile seperti Android memiliki sumber daya yang terbatas, terutama di memori. Untuk mengelola memori dan memastikan kelancaran sistem, Android perlu membebaskan sumber daya dengan menghentikan proses yang tidak lagi digunakan. Di mana hierarki kepentingan proses Android dari yang tertinggi yaitu foreground process, visible process, service process, background process, dan yang paling rendah adalah empty process. Interprocess communication. IPC dibagi menjadi dua, yaitu proses independen dan proses yang bekerja sama. Alasan dilakukannya IPC adalah berbagi informasi, percepatan komputasi, dan modularitas. Mekanisme IPC dibagi menjadi dua, yaitu shared memory, di mana wilayah memori yang dibagikan untuk proses yang bekerja sama, dan message spacing, yaitu komunikasi melalui pesan yang dipertukarkan antar proses. Jika kita bandingkan, shared memory lebih cepat untuk transfer data besar dan memerlukan sinkronisasi untuk menghindari konflik. Sementara, message spacing itu cocok untuk transfer data kecil dan mudah diimplementasikan dalam sistem terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Deva Radi Pramana Putra dengan NIM 23085611128. IPC dalam sistem memori bersama. Komunikasi antara proses menggunakan memori bersama memerlukan komunikasi proses untuk membangun wilayah memori bersama. Proses lain yang ingin berkomunikasi menggunakan memori bersama ini harus melampirkannya ke ruang alamatnya. Sistem operasi mencoba mencegah satu proses mengakses proses lain. Memori bersama mengharuskan dua atau lebih proses setuju untuk dihapus pembatasan ini. Bentuk data dan lokasinya ditentukan oleh proses ini dan tidak berada di bawah kendali sistem operasi. Proses juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tidak menulis hal yang sama di lokasi secara bersamaan. Dua jenis buffer yang dapat digunakan. Buffer tak terbatas tidak memberikan batasan praktis pada ukuran buffer. Buffer yang dibatasi mengasumsikan ukuran buffer yang tetap. Buffer bersama diimplementasikan sebagai array melingkar dengan dua petunjuk logis, yaitu masuk dan keluar. IPC dalam sistem penyampaian pesan. Skema ini mengharuskan proses berbagi wilayah memori dan kode untuk mengakses dan memanipulasi memori bersama ditulis secara eksplisit oleh pemrogram aplikasi. Pesan yang dikirim oleh suatu proses dapat berukuran tetap atau bervariasi. Berikut beberapa metode untuk mengimplementasikan tautan dan operasi syn atau resave secara logis. 1. Komunikasi langsung dan tidak langsung. 2. Komunikasi sinkron atau asinkron. 3. Buffer otomatis atau eksplisit. Dalam komunikasi langsung, setiap proses yang ingin berkomunikasi harus secara eksplisit menyebutkan nama penerima atau pengirim komunikasi. Tautan komunikasi dalam skema ini memiliki properti berikut. 1. Tautan dikaitkan dengan dua proses. 2. Di antara setiap pasangan proses, terdapat satu tautan. Setiap kotak surat memiliki identifikasi unik. Dalam skema ini, link komunikasi memiliki proses berikut. 1. Tautan dibuat antara sepasang proses hanya jika kedua anggota dan pasangan tersebut memiliki kotak suara bersama. 2. Sebuah tautan dapat dikaitkan dengan lebih dari dua proses. 3. Di antara setiap pasangan proses komunikasi, mungkin ada sejumlah tautan berbeda, dengan masing-masing tautan berkaitan dengan satu kotak pesan. Sistem operasi kemudian harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan suatu proses melakukan hal berikut. 1. Mengirim dan menerima pesan melalui kotak suara. 2. Buka kotak suara baru. 3. Menghapus kotak suara. Selanjutnya ada sinkronisasi. Ada pilihan desain berbeda untuk mengimplementasikan setiap primitif. Pengiriman pesan dapat berupa pemblokiran atau non-pemblokiran. Juga dikenal sebagai sinkron dan asinkron. Proses pengiriman diblokir sampai pesan tersebut. 1. Pengiriman tanpa pemblokiran. 2. Memblokir penerimaan. 3. Penerimaan tanpa pemblokiran. Ketika send dan receiver diblokir, kita mengadakan pertemuan antara pengirim dan penerima. Buffering balik. Komunikasi langsung dan tidak langsung. Pesan yang diperlukan melalui proses komunikasi berada dalam antrian sementara. Pada dasarnya, antrian tersebut dapat diimplementasikan dengan tiga cara. 1. Kapasitas 0. 2. Kapasitas terbatas. 3. Kapasitas tidak terbatas. Kasus berkapasitas 0 kadang-kadang disebut sebagai sistem pesan tanpa buffering. Kasus lainnya disebut sebagai sistem dengan buffering otomatis. Di sini ada 4 contoh sistem IPC. Yang pertama, memori bersama POSIX. Yang kedua, pengirim pesan match. Yang ketiga, Windows. Dan yang keempat, pipa. Memori bersama POSIX diatur menggunakan file yang dipetakan memori, yang mengaitkan wilayah memori bersama dengan file. Parameter pertama menentukan nama objek memori bersama. Parameter terakhir menetapkan izin akses file dari objek memori bersama. Setelah objek dibuat, fungsi
ftruncate digunakan untuk mengkonfigurasi ukuran objek dalam byte. Terakhir, fungsi mmap membuat file yang dipetakan memori yang berisi objek memori bersama. Match dirancang khusus untuk sistem redistribusi, namun terbukti cocok juga untuk sistem desktop dan seluler. Pesan match berisi dua bidang berikut. 1. Header pesan berukuran tetap. 2. Badan berukuran variabel yang berisi data. Jika antrian port penuh, pengirim memiliki beberapa opsi yang ditentukan melalui parameter ke pesan match. 1. Tunggu tanpa batas waktu hingga ada ruang dalam antrian. 2. Tunggu paling lama n milidetik. 3. Jangan menunggu sama sekali. 4. Menyiapkan pesan dalam cache untuk sementara. Windows. Sistem operasi Windows adalah contoh desain modern yang mempekerjakan modularitas untuk meningkatkan fungsionalitas dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan fitur-fitur baru. Windows menyediakan dukungan untuk beberapa lingkungan operasi atau subsistem. Program aplikasi berkomunikasi dengan subsistem ini melalui mekanisme penyampaian pesan. Dengan demikian, program aplikasi bisa dianggap sebagai klien dari server subsistem. Fasilitas penyampaian pesan di Windows disebut fasilitas panggilan prosedur lokal lanjutan atau ALPC. Ini digunakan untuk komunikasi antara dua proses pada mesin yang sama. Ini mirip dengan prosedur jarak jauh atau RPC standar, mekanisme tetapi dioptimalkan dan khusus untuk Windows. Seperti Match, Windows menggunakan objek port untuk membuat dan memelihara koneksi antara dua proses. Windows menggunakan dua jenis port koneksi dan port komunikasi. Ketika saluran ALPC dibuat, salah satu dari tiga teknik penyampaian pesan dipilih. 1. Untuk pesan kecil, antrian pesan port digunakan sebagai penyimpanan perantara, dan pesan disalin dari satu proses ke proses lainnya. 2. Pesan yang lebih besar harus diteruskan melalui objek bagian, yang merupakan wilayah memori bersama yang terkait dengan saluran tersebut. 3. Jumlah data terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam objek bagian. Tersedia API yang memungkinkan proses server membaca dan menulis langsung ke ruang alamat klien. Fasilitas ALPC di Windows bukan bagian dari Windows API, karena tidak terlihat oleh pemrograman aplikasi. Sebaliknya, aplikasi yang menggunakan Windows API menggunakan panggilan prosedur jarak jauh standar. pipa. Sebuah pipa bertindak sebagai saluran yang memungkinkan dua proses untuk berkomunikasi. Pipa adalah salah satu mekanisme IPC pertama di sistem Unix awal. Mereka biasanya menyediakan salah satu cara sederhana bagi proses untuk berkomunikasi satu sama lain, meskipun mereka juga memiliki beberapa keterbatasan. Dalam mengimplementasikan pipa, ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. 1. Apakah pipa memungkinkan komunikasi dua arah atau komunikasi satu arah? 2. Jika komunikasi dua arah diperbolehkan, apakah half duplex atau data yang hanya dapat berpindah satu arah pada satu waktu, atau full duplex, data dapat berpindah ke dua arah pada waktu yang sama? 3. Harus ada hubungan, seperti orang tua anak, antara komunitas proses catering. 4. Bisakah pipa berkomunikasi melalui jaringan, atau haruskah berkomunikasi proses berada di mesin yang sama? Pipa biasa. Pipa biasa memungkinkan dua proses untuk berkomunikasi dalam cara produsen konsumen standar. Produsen menulis ke salah satu ujung pipa atau ujung tulis, dan konsumen membaca dari ujung yang lain atau ujung baca. Akibatnya, pipa biasa bersifat searah, sehingga hanya memungkinkan komunikasi satu arah. Jika komunikasi dua arah diperlukan, maka harus digunakan dua pipa, dengan masing-masing pipa mengirimkan data ke arah yang berbeda. Pipa biasa tidak dapat diakses dari luar proses yang membuatnya. Biasanya, proses induk membuat pipa dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan proses anak yang dibuat melalui fork. Karena pipa adalah tipe file khusus, anak mewarisi pipa dari proses induknya. Pipa biasa pada sistem Windows disebut pipa anonim, dan perilakunya sama dengan pipa Unix. Pipa searah dan menggunakan hubungan induk anak di antara proses komunikasi. Windows API untuk membuat pipa adalah fungsi create_pip yang meneruskan 4 parameter. Parameter menyediakan pegangan terpisah untuk 1. Membaca, 2. Menulis ke pipa, 3. Sebuah instance dari struktur startup info yang digunakan untuk menentukan bahwa proses anak akan mewarisi pegangan pipa. 4. Ukuran pipa dapat ditentukan. Selanjutnya ada pipa bernama. Pipa bernama menyediakan alat komunikasi yang jauh lebih kuat. Komunikasi dapat bersifat dua arah dan tidak diperlukan hubungan orang tua anak. Setelah pipa bernama dibuat, beberapa proses dapat menggunakannya untuk komunikasi. Selain itu, pipa bernama tetap ada setelah proses komunikasi selesai. Baik sistem Unix maupun Windows mendukung pipa bernama, meskipun detail implementasinya sangat berbeda. Pipa bernama disebut sebagai FIFO dalam sistem Unix komunikasi dalam sistem client server. Soket didefinisikan sebagai titik akhir untuk komunikasi. Soket diidentifikasi dengan alamat IP yang digabungkan dengan nomor port. Secara umum, soket menggunakan arsitektur client server. Semua koneksi harus unik. Oleh karena itu, jika proses lain juga ingin membuat koneksi lain dengan server web yang sama, maka akan diberikan nomor port yang lebih besar dari 1024 dan tidak sama dengan 1625. Hal ini memastikan bahwa semua koneksi terdiri dari sepasang soket yang unik. Java menyediakan 3 jenis soket yang berbeda. Yang pertama ada soket berorientasi koneksi, 2. Soket connectionless, 3. Multicast soket. Selanjutnya ada panggilan prosedur jarak jauh.
Salah satu bentuk layanan jarak jauh yang paling umum adalah paradigma RPC, yang dirancang sebagai cara untuk mengabstraksi mekanisme panggilan prosedur untuk digunakan antara sistem dengan koneksi jaringan. Pada sistem Windows, kode rintisan dikompilasi dari spesifikasi yang ditulis dalam Microsoft Interface Definition Language atau MIDL yang digunakan untuk mendefinisikan antarmuka antara program klien dengan server. RPC Android. Meskipun RPC biasanya dikaitkan dengan komputasi klien server dalam sistem terdistribusi, RPC juga dapat digunakan sebagai bentuk EPC antara proses yang berjalan pada sistem yang sama. Sistem operasi Android memiliki serangkaian mekanisme IPC yang terkandung dalam kerangka pengikatnya, termasuk RPC yang memungkinkan satu proses meminta layanan dari proses lain. Layanan kelas Android harus mengimplementasikan metode onBind yang dipanggil ketika klien memanggil bind service. Threads and Concurrency. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stephanie Klimatangkang dengan NIM akhir 119. Yang pertama itu ada overview. Threads adalah unit dasar pemanfaatan CPU yang terdiri dari ID Threads, sebuah program kontrol atau PC, satu set register dan satu tumpukan. Dalam Threads, proses tradisional memiliki satu benang kendali, yang dimana jika suatu proses memiliki beberapa Threads kontrol, maka proses tersebut dapat berjalan lebih dari satu tuas dalam satu waktu. Seperti gambar yang di bawah itu ada dua, yaitu single Threads proses dan multi Threads proses. Sebagian besar aplikasi perangkat lunak yang berjalan di komputer modern dan perangkat seluler itu adalah multi-thread. Suatu aplikasi biasanya diimplementasikan sebagai proses terpisah dengan beberapa rangkaian kontrol, seperti contoh di bawah ini aplikasi multi-thread. Yang pertama ada aplikasi yang memuat thumbnail foto, dan yang kedua ada browser web. Yang ketiga, sebuah pengolah kata. Di atas itu ada gambar, yaitu salah satu solusi untuk menjalankan server sebagai satu proses yang menerima permintaan. Server menerima permintaan, server membuat proses terpisah untuk melayani permintaan tersebut. Jika proses server web multithread, jika proses server multithread, server akan membuat thread terpisah yang mendengar permintaan klien. Ketika permintaan dibuat alih-alih membuat proses lain, server itu akan membuat threads baru untuk melayani permintaan tersebut dan melanjutkan mendengarkan permintaan tambahan. Jadi manfaat pemrograman multithread itu dapat menjadi 4 kategori utama. Itu yang pertama ada response page, ya di mana program ada sebuah program yang masih berjalan walaupun sebagai programnya itu ada yang diblokir. Jadi dia itu akan memberikan respon gitu untuk penggunanya. Terus selanjutnya itu ada research sharing, yang dimana proses dapat berbagi sumber daya hanya melalui teknik. Terus yang ketiga itu ada ekonomi. Ekonomi itu mengalokasikan memori dan sumber daya untuk pembuatan proses agar proses itu lebih ekonomis. Terus yang keempat itu ada scalability. Scalability itu memiliki manfaat multithreading itu bisa lebih besar lagi dalam arsitektur multiprosesor, multi-core programming. Dalam desain sistem adalah menempatkan beberapa inti komputasi pada satu chip pemrosesan, di mana setiap inti itu muncul sebagai CPU terpisah dari sistem operasi yang disebut seperti sistem multi-core. Dan pemrograman multithread menyediakan mekanisme untuk penggunaan untuk lebih efisien dari beberapa inti komputasi dan meningkatkan konkurensi. Konkurensi hanya berarti bahwa eksekusi thread akan disisipkan seiring waktu, arena inti pemrosesan hanya mampu mengeksekusi satu thread pada satu waktu. Terus selanjutnya itu ada programming challenge, yaitu pertama itu ada identifying text untuk menemukan area yang dapat dibagi menjadi tugas-tugas yang terpisah dan bersamaan. Yang kedua itu ada balance, untuk memberikan ilusi paralelisme dengan beralih cepat antara proses. Yang ketiga itu ada data splitting, data yang diakses dan dimanipulasi oleh tugas harus dibagi agar dapat dijalankan. Yang keempat itu ada data dependency, data yang diakses oleh tugas harus diperiksa inti yang terpisah. Terus yang terakhir ada testing and debugging. Sebuah program berjalan secara paralel pada beberapa inti, banyak jalur eksekusi berbeda yang mudah dilakukan. A type of parallelism. Ada dua jenis paralelisme data dan paralelisme tugas. Paralelisme data itu fokus pada pendistribusian sekumpulan data yang sama di beberapa inti komputasi dan melakukan operasi yang sama pada masing-masing inti. Terus sedangkan paralelisme tugas itu melibatkan pendistribusian bukan data, tetapi tugas secara keseluruhan beberapa inti komputasi. Terus yang selanjutnya itu ada model multi-threading. Untuk thread pengguna atau oleh kernel, untuk thread kernel, thread itu pengguna didukung di atas kernel dan dikelola tanpa dukungan kernel, sedangkan thread kernel didukung dan dikelola langsung oleh sistem operasi. Terus ada 3 cara umum membangun hubungan antara thread pengguna dan thread kernel, yaitu ada many-to-one model, ada one-to-one model, ada many-to-many model. Terus yang terakhir adalah thread libraries. Ada 2 cara utama mengimplementasikan pustaka thread, yaitu pendekatan pertama adalah menyediakan perpustakaan sepenuhnya di ruangan penggunaan tanpa dukungan kernel. Pendekatan kedua adalah mengimplementasikan perpustakaan tingkat kernel yang didukung langsung oleh sistem operasi. 3 pustaka thread utama yang digunakan saat ini POSIX, Petrus, Windows, dan Java. Petrus
Bittrex, ekstensi Trex, dan standar POSIX dapat disediakan sebagai perpustakaan tingkat pengguna atau tingkat kenal. Berikut contoh menggunakan training Sinkron itu ada Bit Training, ada Windows Trex, dan Java Trex. Perkenalkan, nama saya Alfahri Prianta dengan NIM 230856118 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan threading implisit. Dengan adanya pemrosesan multicore aplikasi dengan ratusan atau ribuan thread dapat segera tersedia. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan memindahkan pembuatan dan pengelolaan thread ke compiler dan pustaka runtime. Pendekatan ini disebut threading implisit. Thread pool dalam situasi ini, setiap kali server menerima permintaan, server akan membuat thread terpisah untuk melayani permintaan. Tugas secara berurutan dan bersamaan juga dihapus dalam urutan FIFO, namun beberapa tugas dapat dijalankan secara paralel. Nah, selanjutnya yaitu Intel Threading Building Blocks (TBB) adalah sebuah pustaka dalam bahasa C++ yang digunakan untuk desain aplikasi paralel. Dalam TBB, pengembang dapat menentukan tugas yang dapat dijalankan secara paralel dan penjadwal tugas TBB akan menugaskan tugas-tugas ini ke thread yang mendasarinya. Panggilan sistem fork dan exit digunakan dalam program multithread. Ketika sebuah thread memanggil fork dalam suatu program, apakah proses baru akan menduplikasi sebuah thread atau hanya thread yang memanggil fork? Terdapat dua versi fork dalam beberapa sistem Unix, yang salah satunya mengcloning semua thread yang lainnya hanya mengcloning thread yang memanggil fork. Jika sebuah thread menggunakan exec, maka akan menggantikan seluruh proses termasuk semua thread. Penanganan sinyal dalam sistem Unix digunakan untuk memberitahu suatu proses bahwa peristiwa tertentu telah terjadi. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinkron dan asinkron. Sinyal tersebut dihasilkan oleh peristiwa tertentu dan dikirimkan ke proses yang sedang berjalan. Setelah dikirimkan, sinyal harus diproses sebelum selesai. Misalnya, jika beberapa thread mencari database dan suatu thread mengembalikan hasilnya, maka thread lain dapat dibatalkan. Yang bisa juga disebut TLS adalah sebuah mekanisme dalam pemrograman multithread yang memungkinkan akses dan pengaturan data yang terpisah antara thread-thread yang berbeda. Aktivitas penjaluran multithread memerlukan komunikasi antara kernel dan perpustakaan threading. Untuk model banyak dan dua tingkat, struktur data perantara ditempatkan antara thread pengguna dan thread kernel. Contoh sistem operasi. Pada bab ini kita menjelajahi implementasi thread di Windows Linux. Data thread terdiri dari thread, blok eksekutif, thread, blok kernel, dan tab blok lingkungan. Linux menyediakan panggilan sistem fork untuk menduplikasi proses, sementara clone digunakan untuk membagi tugas antara proses induk dan anak.